Di usianya yang kini sudah tidak muda lagi, pesona kecantikan Reza Artamevia tak lantas pudar. Rupanya, Reza punya rahasia. Pelantun lagu Berharap Tak Berpisah itu ternyata rutin menjalani perawatan wajah. Reza bahkan baru saja menjalani treatment endolevik yang berfungsi menghancurkan lemak sekaligus mencegah kulit kendur di area wajah seperti pipi, rahang, serta leher. Maka seperti inilah keseruan Reza Artamevia saat melakukan metode perawatan kecantikan demi tampil awet muda dan tetap mempesona di usia yang terus beranjak senja. Ini udah ditunda-tunda beberapa kali. Saya juga makan dengan warna, area mana yang hanya saya untuk tightening aja, area mana yang hanya saya akan fokuskan untuk fat melting. Dan ini fiber optik yang tadi saya bilang untuk fish. Satu pasien satu ya, jadi itu perawatan yang steril. Jadi saat setelah pasien digunakan pasien lalu dibuang, pasien lain menggunakan yang baru. Ya. Bagaimana tuh pasien? Ada yang dirasa? Enggak ya? Nyaman ya? Nyaman. Jadi tadi barusan saya baru selesai melakukan treatment endolif di area double chin dan lehernya Teresa. Nah, setelah ini akan saya lakukan lagi area endolif ke wajah. Tadi seperti bisa dilihat Teresa tidak merasakan sakit yang sampai tidak bisa ditahan ya. Ya, hanya sedikit dan sangat nyaman. Nanti setelah pulang dari treatment ini juga pasien sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Tinggal hasil yang ditunggu nanti sekitar 3-6 bulan hasilnya makin maksimal. Reza Artamevia mengaku sangat memperhatikan penampilan, terutama pesona wajah. Baginya, menjaga dan merawat kecantikan adalah caranya mengucapkan syukur atas anugerah Sang Pencipta. Saya, walaupun saya tidak menjadi istri siapapun, udah lama juga tidak menjadi istri siapapun, tapi bagi saya merawat diri itu sangat penting bagi diri saya sendiri gitu. Saya mau pergi tidur aja tuh saya harus cantik menurut saya harus bersih. Mau sholat aja saya pikir saya harus cantik, saya harus wangi, saya harus bersih. Kayak gitu, jadi jangan sampai males karena itu penting buat diri sendiri. Bagi saya soalnya tampil cantik, tampil fresh, tampil bersih, itu bukan untuk orang lain, pertama untuk diri sendiri. Gitu. Kita pertama kali mencintai diri sendiri dulu supaya kita bisa mencintai orang lain dengan baik gitu loh. Jadi kita harus cintai diri kita sendiri. Karena apa? Karena ini titipan semuanya. Jadi saya lebih aware banget untuk menggunakan moisturizer terutama dan serum. Udah itu aja sih pagi dan malam. SPF ya karena kulit saya sensitif gitu ya. Terus memang saya berjerawat nggak terlalu tapi memang flek ya. Jadi itu SPF saya pasti pakai kalau daylight. Nah terus kalau waktu muda sama sekarang dibilang hampir sama. Saya pakai day and night aja. Tapi kalau waktu saya masih dulu tuh mungkin night creamnya saya nggak terlalu pakai, tapi kalau sekarang saya di malam hari saya selalu menggunakan krim, entah itu night cream atau moisturizer minimal, kayak gitu aja. Terus apalagi ya, saya senang olahraga, saya memang senang minum air putih, saya memang tidak minum alkohol, saya juga tidak merokok, terus positive thinking, terus udah gitu kalau misalnya tadi menurut saya kecantikan itu apa? Saya rasa kecantikan itu semua wanita tuh cantik in and out. Apalagi kalau kita mempercantik hati kita gitu ya. Saya lebih aware, bukan saya peduli, maksudnya saya kecantikan luar itu tadi bagi saya merupakan kalau kita merawat diri itu adalah bagian dari tasyakur bi nikmatillah. Kalau kita merawat diri kita. Jadi bukan karena genit atau apa enggak, tapi karena kita merawat pemberian
pemberian dari Allah. Karena kan ini semua titipan ya. Kita harus jaga baik-baik, itu tanda kita mensyukuri saat kita merawatnya. Kemudian kalau misalnya hati itu juga sangat penting menurut saya, karena apapun yang dari hati kita akan sampai ke orang lain gitu. Apapun yang dari hati akan sampai. Kalau hatinya tidak baik ya kesannya mungkin beda lagi sampai kepada siapapun. Tapi insya Allah gitu, menurut saya kalau memang kita selalu belajar, berupaya untuk membersihkan hati gitu, untuk menjaga hati kita, mungkin kalau kita menjaga lisan mudah gitu kan, menjaga lisan mungkin mudah untuk diam aja, udah kita nggak perlu banyak bicara juga, jangan berkomentar banyak yang nggak penting, nggak perlu. Apalagi saya nyanyi, menurut saya dikasih sama Allah itu gift suara, talenta bernyanyi, maka sangat penting bagi saya untuk menjaga lisan saya. Saya nggak pernah, makanya mungkin saya paling tidak pernah mau berkomentar apapun. Bahkan untuk diri saya sendiri, pemberitaan apapun saya paling nggak mau berkomentar, buat apa, kayak gitu. Seperti itu. Jadi buat saya itu penting karena saya nyanyi. Jadi saya harus menggunakan baik-baik suara saya ini untuk hal yang baik dan untuk beribadah, bekerja, kayak gitu. Kemudian hati. Nah, hati sih menurut saya juga, hati. Saya rasa semua wanita tuh cantik, apalagi mereka yang berhati bersih, berhati baik pasti cantik gitu. Itu saya yakin. Suka beberapa kali gitu ya gitu. Begitu ada kesempatan kita suka sama-sama gitu. Kalau misalnya nggak entah misalnya saya diajak ke tempat treatmentnya anak-anak, nah biasanya mereka nemenin, selebihnya udah gitu. Atau sebaliknya kayak gitu. Nah terus kalau share apalagi tadi? Skincare, iya. Mungkin karena saya nih udah duluan gitu hidupnya, jadi saya suka ngingetin. Kan anak saya yang satu sangat menjaga daripada panas, Alia. Yang satu Zahwa seneng banget tanning, kayak gitu. Saya cuma ngingetin orangnya, pokoknya jangan sampai nggak menggunakan krim lotion yang memang khusus untuk. Karena saya dulu juga sok-sokan suka, tanning gitu juga pernah saya dulu. Teman jangan lupa pakai lotionnya. Kalau saya kayak Alia kulitnya hampir sama saya, jadi saya selalu ingetin, jangan lupa sunblock. Kayaknya sekarang nggak apa-apa, tapi ntar nantinya gitu, kayak gitu. Paling kayak gitu aja sih. Tapi alhamdulillah saya melihat anak-anak saya sangat aware terhadap perawatan dirinya masing-masing. Perawatan itu penting. Banyak mendengar dari orang tua itu juga penting. Karena saya ingat sekali pada saat saya masih puluhan tahun yang lalu, saat saya mulai memasuki gerbang pernikahan, kemudian saya hamil gitu. Saat saya hamil tuh saya jaga bener-bener, maksudnya supaya ya bagus gitu. Saat persalinan, alhamdulillah saya dengerin apa nasihat orang tua dan alhamdulillah memang hasilnya bagus gitu. Jadi minum jamu pun juga saya senang. Saya senang minum jamu. Pokoknya perawatan habis melahirkan itu saya masih diurut setiap hari selama 40 hari itu saya ikutin kayak gitu. Jadi yang tradisional pun saya ikutin. Jadi pakai bengkung, pakai itu semua. Bahkan saat saya kehamilan kedua tuh saya disesar, itu kan beda ya, katanya nggak boleh pakai. Saya tetap pakai. Jadi tetap bagus. Jadi jangan males, nggak boleh males.